Sebelum berangkat kerja aku sarapan dengan harapan istriku mengucapkan selamat bertambahnya usiaku. Tapi istriku sama sekali tidak mengucapkan sesuatu apapun. Mungkin anak ingat ulang tahun ayahnya, tapi ternyata tidak satu pun orang di rumah mengucapkan selamat kepadaku. Akhirnya aku pergi kerja dengan rasa sedih. Aku sampai di kantor sekretarisku Sarah menyapaku. Haji Pak, selamat ulang tahun. Aku merasa sedikit senang. Sekretarisku bernama Sarah mengingat hari ulang tahunku. Ketika pulang Sarah mengajak makan bareng di rumahnya. Wow, oke, let's go. Jawabku. Selesai makan bersama, Sarah meminta menunggu sebentar. Pak, maaf, tunggu sebentar, saya mau ke kamar dan memberimu kejutan. Oh, oke. Pikiranku mulai kemana-mana. Lalu Sarah keluar membawa kue ultah. Tapi diiringi istri dan anakku serta sejumlah rekan kerjaku sambil bernyanyi. Selamat ulang tahun, sementara aku duduk telanjang tanpa sehelai benang pun. Sepasang suami istri sedang menuju rumah sakit untuk persalinan bayinya. Di sana, dokter mengusulkan sebuah alat transfer rasa sakit dari istri ke suami saat melahirkan. Tak tega melihat istrinya yang sedang meringis kesakitan, akhirnya suaminya pun setuju. Dokter mulai dengan mengatur alatnya ke 10%, karena menganggap itu sudah cukup menyiksa untuk seorang pria. Proses persalinan pun dimulai. Anehnya sang suami tidak merasakan sakit sedikit pun. Jadi ia meminta dokter menaikkan rasa sakitnya menjadi 20%, agar rasa sakit yang dialami istrinya berkurang. Namun si suami masih merasa oke. Lalu dokter mengecek tekanan darah dan denyut nadi suaminya, dan takjub dengan kondisinya yang masih prima. Lalu sang suami meminta dokter menaikkan transferannya menjadi 50% rasa sakit, dan sang suami masih baik-baik saja. Merasa ada yang tidak beres, dokter itu diam-diam mentransfer 100% rasa sakit ke sang suami, dan ia masih sehat walafiat. Saat bayinya lahir, pasangan ini bersuka cita dalam syukur dan sehat. Sesampainya di rumah, ada berita duka cita. Pak RT baru saja wafat. Tepuk tangan buat apa itu? Tapi iya kan, makanya ada banyak ibu-ibu kalau orang tua ayahnya lagi tegur anaknya, ada banyak ibu-ibu belain anaknya, jangan, gua 9 bulan mengandung, jangan, langkahi dulu, jangan ketawa bu, bertobat. Saya mau bilang ya, kalau bapak-bapak lagi tegur anak, ibu-ibu jangan belain apalagi depan anak, betul bapak-bapak? Iya. Karena saya mau bilang saudara, bapak-bapak mendidik dengan ketegasan saudara. Karena saya udah bilang jangan ya. Saya biarkan dia kejepit. Ketika dia kejepit, itu membuat dia sadar bahwa omongan ayahnya itu betul, bahwa main pintu itu berbahaya saudara. Nah dalam hidup kita juga sama. Kadang-kadang Tuhan bisa biarkan saudara dan saya seperti dalam masalah tantangan persoalan untuk menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Suatu hari seorang pria pergi ke dokter dengan wajah penuh malu. Dia duduk, menunggu sebentar, dan beberapa saat kemudian seorang perawat masuk dan bertanya, "Ada masalah apa Pak?" Pria itu berkata, "Saya akan kasih tahu, tapi tolong jangan tertawa. Saya benar-benar malu soal ini." Perawat berkata, "Oh, tentu saja tidak. Saya seorang profesional. Selama 20 tahun sebagai perawat, saya tidak pernah menertawakan pasien." Pria itu menghela napas dan mulai melepas semua pakaiannya, memperlihatkan tubuh yang besar dengan alat kelamin yang sangat kecil yang pernah dilihat perawat itu. Ukurannya hampir sama dengan pulpen. Perawat itu berusaha keras menahan tawa, tapi setelah beberapa detik, dia tidak bisa menahannya dan tertawa lepas. Setelah itu, dia merasa sangat bersalah dan berkata, "Maafkan saya Pak, saya benar-benar minta maaf. Saya nggak tahu kenapa saya tertawa, saya nggak bisa ngendaliin diri saya. Saya janji ini nggak akan terjadi lagi." Pria itu yang tampak kebingungan berkata, oke. Lalu perawat bertanya, "Sekarang kasih tahu saya, apa masalahnya Pak?" Pria itu menarik napas panjang menjawab, "Alat kelamin saya bengkak." Perawat itu pun langsung lari keluar ruangan. Seorang ibu mempunyai 3 anak perempuan, Vira, Marla, dan Fanny, yang akan menikah dalam waktu dekat. Setelah itu mereka pergi bulan madu bersamaan. Vira pergi ke Pulau Lombok, Marla pergi ke Pulau Belitung, dan Fanny pergi ke Bali. Namanya orang tua sayang sama anak, selama mereka berbulan madu, si ibu minta dikirim kabar tentang segala yang terjadi selama mereka berbulan madu. 2 hari setelah kepergian anaknya, diterimalah sebuah pesan, yang rupanya dari Vira di Pulau Lombok. Isi pesannya cukup sederhana, Standard Chartered. Setelah membaca pesan tersebut, si ibu awalnya bingung, tetapi kemudian dia mencari iklan Standard Chartered di koran, dan terbacalah tulisan berbunyi besar, kuat, dan bersahabat. Si ibu pun tersenyum. Hari keempat diterima pesan kedua, yang rupanya berasal dari Marla di Pulau Belitung. Isi pesannya juga cukup singkat, yaitu Nescafe. Dengan cepat si ibu mencari koran dan menemukan iklan Nescafe yang berbunyi, "Nikmatnya sampai tetes terakhir." Si ibu pun tersenyum.
Putri ketiga Feni yang berbulan madu di Bali belum mengirim pesan selama 2 minggu. Setelah menunggu, akhirnya sang ibu menerima pesan dari Feni dan isi pesannya cukup singkat, Cathay Pacific. Segera si ibu mencari iklan penerbangan Cathay Pacific yang ada di koran dan dijumpailah iklan penerbangan dengan tulisan 7 kali seminggu, 3 kali sehari, 5 jam non-stop. Suatu hari Boy yang baru berusia 6 tahun dipanggil oleh ibunya untuk datang menghadap. Boy yang lugu itu pun datang untuk menghadap ibunya. Ibunya memperkenalkan seorang wanita yang baru saja bekerja sebagai pembantu keluarga mereka. Boy ini kenalin pembantu baru kita namanya, Inem. Seru ibunya. Oh, cantik sekali bu. Seru Boy. Iya, makanya cepat cium Bi Inem biar Bi Inem tahu kamu anak baik. Boy terdiam. Ibunya bingung, lalu berkata, Boy, ada apa? Kenapa kamu diam, cepat cium? Seru ibunya. Lalu Boy bilang pada ibunya, nggak mau tadi pagi papa mencium Inem lalu ditampar. 3 saudara laki-laki yang sudah sukses dan kaya setelah bertahun-tahun bekerja keras berdiskusi tentang hadiah terbaik untuk ibu mereka yang sudah tua. Saudara pertama berkata, aku membangun rumah besar buat ibu, supaya dia bisa tinggal dengan nyaman di sisa hidupnya. Saudara kedua juga berkata, aku kirim mobil Alphard beserta sopirnya, jadi ibu bisa pergi kemana saja yang dia mau. Saudara ketiga tersenyum terus bilang, aku lebih unggul dari kalian berdua. Kalian ingat kan, ibu suka banget membaca, tapi penglihatannya sekarang sudah nggak bagus. Jadi aku kirimkan burung beo yang bisa berbicara dan membacakan buku untuknya setiap hari. Beberapa hari kemudian, ibu mereka mengirim surat terima kasih. Kepada putra pertama Adit, ia menulis, rumahnya terlalu besar, aku cuma tinggal di 1 ruangan, tapi ibu harus bersih-bersih seluruh rumah. Untuk putra kedua, Tommy, ia menulis, aku terlalu tua untuk bepergian dan penglihatanku sudah tidak sebaik dulu, jadi mobilnya jarang ibu pakai. Dan akhirnya untuk putra ketiga, Johnny, ia menulis, kamu benar-benar tahu apa yang ibu suka, ayamnya enak sekali. Setelah pulang kantor, seorang istri menemukan CD di dalam sebuah lemari pakaian mereka. Si istri marah dan menanyakan hal itu kepada suaminya. Papi, ini CD milik siapa? Aku tidak tahu dari mana asalnya CD itu. Hari ini aku tidak sedang mengatur pakaian. Lalu kemudian istrinya pergi menemui seorang asisten rumah tangganya yang masih muda dan cantik itu. Dan ia kembali menanyakan perihal CD itu. Akan tetapi asisten rumah tangga mereka justru geram setelah mendengar pertanyaan dari ibu majikannya tersebut. Karena ia merasa kalau itu bukan CD miliknya. Itu bukan CD milik saya, Nyonya. Bahkan saya tidak pernah memakai CD. Jika Nyonya tidak percaya, silakan tanyakan kepada suami Nyonya.